Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budian dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tugas safety class yaitu Plailandia. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Benedictus Prayoga dengan NIM 018, Mutia dengan NIM 013, dan Media Ruceronika dengan NIM 011. Di sini ada kasus kecelakaan di tempat bermain yang pernah terjadi. Yang pertama ada kronologi perempuan alami lutut geser, gadis berusia 5 tahun kehilangan 2 ujung jari, anak tewas, dan sebagainya. Kemudian ada objek lokasi yang kami ambil itu ada di Plailandia, bertempat di Central Park, Jakarta Barat. Kemudian ada identifikasi bahaya. Yang pertama, pengunjung mungkin jatuh dari perosotan, ayunan, atau struktur lainnya. Yang kedua, pengunjung terjepit atau tersangkut di bagian-bagian permainan yang memiliki celah-celah kecil atau komponen yang bergerak seperti tangga, pintu putar, atau tali jaring. Yang ketiga, pengunjung mungkin tergores dengan permainan yang menyebabkan luka. Yang keempat, pengunjung mungkin bertabrakan dengan objek atau pengunjung lain saat bermain, terutama jika area playground ramai. Yang kelima, permukaan permainan atau area duduk mungkin menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan kuman. Dan terakhir, kemungkinan adanya serangga atau hewan kecil lainnya yang bisa menggigit atau menyengat pengunjung. Kemudian ada hazardnya. Yang pertama itu risiko jatuh dari peralatan tidak stabil atau tinggi tanpa pengaman yang memadai. Yang kedua, potensi tersedak atau tertelan oleh bagian-bagian yang kecil. Yang ketiga, risiko terjepit karena telah sempit dari struktur permainan. Yang keempat, cedera akibat permukaan permainan yang kasar atau tajam. Yang kelima, bahaya dari mainan yang terbuat dari bahan beracun. Dan yang keenam, pengawasan yang kurang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Selanjutnya ini ada identifikasi hazard. Yang pertama itu ada ketinggian, yang kedua itu ada kecepatan, yang ketiga ada benturan, keempat permukaan yang keras, kelima permukaan yang licin, keenam struktur yang stabil, desain yang buruk, dan pemeliharaan yang buruk. Di sini juga ada identifikasi penyebab. Yang pertama itu ada kerusakan atau kegagalan mesin, kesalahan manusia, kurangnya pemeliharaan, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan, faktor lingkungan, kurangnya pengawasan, kurangnya pelatihan operator, dan ketidaksempurnaan desain permainan. Ini ada beberapa penjelasan yang sudah disebutkan pada saat sebelumnya. Contohnya, kerusakan atau kegagalan mesin, wahana permainan yang tidak dipelihara dengan baik atau mengalami kegagalan mekanis dapat menyebabkan kecelakaan. Ini bisa termasuk masalah dengan mesin, struktur, atau komponen lainnya. Kemudian ada analisis risiko dengan metode yang pertama, yaitu metode Hierarch. Di sini kami menganalisis indikator yang pertama, yaitu peralatan tidak stabil atau peralatan terlalu tinggi, tidak ada pengaman yang memadai. Deskripsinya, anak-anak dapat jatuh dari peralatan seperti jungkat-jungkit atau ayunan yang tidak stabil atau terlalu tinggi tanpa adanya pengaman yang memadai. Dengan kondisi lapangan, adanya peralatan playground yang sering digunakan oleh anak-anak dan berbagai tingkat usia dan kondisi cuaca. Dengan evidence, adanya laporan cedera akibat jatuh dari peralatan playground yang tidak stabil. Nah, indikator massa TLX-nya, di sini kami mengidentifikasi mental demand-nya tinggi, physical demand-nya sedang, temporal demand-nya sedang, performance-nya sedang, effort-nya tinggi, dan frustration-nya sedang. Di sini ada hazard identification-nya. Yang pertama seperti ketinggian itu konsekuensi langsungnya jatuh dari ketinggian, konsekuensi akhir pada prosesnya itu gangguan pada proses bermain, dan konsekuensi akhir pada operatornya cedera yang serius atau bahkan fatal. Kemudian di sini ada risk control-nya yang mengenai hazard yang ketinggian itu penyebabnya peralatannya terlalu tinggi atau tidak stabil. Dengan kontrol resikonya memasang pengaman seperti pagar atau pengaman pelindung. Lalu dampak pada deskriptor massa TLX-nya menurunkan mental demand dan effort. Saya lanjutkan, kemudian ada hazard.
Parameternya yang pertama itu trampolin, bahaya yang mungkin terjadi itu risiko jatuh dari ketinggian tanpa pengaman yang memadai. Penyebabnya itu pengaman yang rusak atau tidak dipasang dengan benar. Akibatnya cedera serius atau patah tulang. Kemudian sistem manajemen keselamatan atau SMK. Merancang sebuah sistem manajemen keselamatan untuk penanganan hazard di tempat bermain melibatkan beberapa langkah kunci yang meliputi identifikasi hazard, penilaian risiko, pengembangan prosedur keselamatan, pelatihan staf, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk merancang SMK di tempat bermain. Langkah pertama itu adalah mengidentifikasi semua potensi hazard di tempat bermain, termasuk peralatan bermain seperti ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, dan area panjat. Lingkungan itu permukaan tanah, pohon, tanaman beracun, dan kondisi cuaca. Kemudian penggunaan fasilitas, bagaimana anak-anak dan pengunjung menggunakan peralatan. Yang terakhir aksesibilitas, area masuk dan keluar, serta keamanan pagar. Penilaian risikonya, setelah mengidentifikasi hazard, dapat dilakukan penilaian risiko untuk menentukan kemungkinan dan dampak dari setiap hazard tersebut. Langkah ini melibatkan penilaian risiko kualitatif, yaitu menilai secara subjektif tingkat risiko berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Kemudian penilaian risiko kuantitatif, yaitu menggunakan data statistik atau metode kuantitatif lainnya jika memungkinkan. Pengembangan prosedur. Yang pertama, desain dan pemeliharaan peralatan. Memastikan bahwa peralatan bermain dirancang dan dipelihara sesuai dengan standar keselamatan. Yang kedua, inspeksi rutin. Mengadakan inspeksi rutin untuk memeriksa kerusakan atau potensi hazard. Yang ketiga, panduan penggunaan, yaitu menyediakan panduan dan tanda yang jelas tentang tata cara menggunakan peralatan dengan aman. Kemudian yang terakhir, pengendalian akses. Mengatur akses ke area bermain termasuk pembatasan umur untuk penggunaan peralatan tertentu. Pelatihan dan pendidikan. Pelatihan bagi staf dan edukasi bagi pengunjung sangat penting untuk memastikan semua orang memahami dan dapat menerapkan prosedur keselamatan. Pelatihan staf yaitu melatih staf dalam prosedur keselamatan, teknik pertolongan pertama, dan cara menangani situasi darurat. Kemudian edukasi pengunjung menggunakan tanda, brosur, dan kegiatan edukatif untuk menginformasikan pengunjung tentang praktik keselamatan. Pelaporan dan investigasi insiden. Membangun sistem pelaporan dan investigasi insiden untuk menangani dan menganalisis kecelakaan atau kejadian dekat celaka atau near miss. Pelaporan insiden menyediakan formulir dan sistem pelaporan yang mudah diakses untuk mencatat insiden. Yang kedua, investigasi. Melakukan investigasi untuk menentukan penyebab insiden dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. SMK harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan memperbaiki kekurangan. Pemantauan berkala yang dilakukan audit dan inspeksi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan melakukan evaluasi dan review secara berkala dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya ada dokumentasi, semua prosedur, pelatihan, dan hasil pemantauan harus terdokumentasi dengan baik. Yang pertama itu ada manual keselamatan, menyusun manual yang berisi semua kebijakan dan prosedur keselamatan. Yang kedua, catatan pelatihan, menyimpan catatan semua pelatihan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga itu, laporan insiden dan audit, menyimpan semua laporan insiden dan audit hasil audit untuk keperluan review dan perbaikan. Selanjutnya ada ergonomic check sheet yang akan dibacakan oleh Widya. Berikut ada material storage and handling. Di sini ada yang pertama itu hapus dan tandai rute transportasinya. Dari kelompok kami ini memberikan usulan tindakan mengenai transport ini tidak ada karena rute transportasi yang ada ini sudah sangat jelas dan ditandai dengan baik sehingga tidak memerlukan tindakan tambahan. Kemudian yang kedua itu ada menjaga gang dan koridor yang cukup lebar untuk memungkinkan transportasi dua arah. Kami juga tidak menyarankan karena gang dan koridor ini sudah cukup lebar untuk memungkinkan transportasi dua arah. Yang ketiga itu ada menjadikan permukaan jalur angkutan rata, tidak licin, dan tanpa
Nah, yang ini kita menyarankan untuk memberikan tindakan karena bukan jalur angkutan memiliki kecelakaan dan licin yang meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian ada pun stakeholders-nya, aktor organisasi dari wahana permainan pelayaran dia. Yang pertama itu ada pemilik atau manajemen perusahaan, karyawan, investor, pelanggan atau pengunjung yang dari semua kalangan usia, pemerintah setempat, dan pemasok atau vendor. Adapun visi yang kita rancang yaitu menjadi tempat permainan yang paling aman dan sehat bagi anak-anak dan keluarga dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang unggul dan inovatif. Dengan misi yaitu yang pertama, menyediakan lingkungan permainan yang aman, mengutamakan kesehatan dan keselamatan pengunjung, meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan, mengembangkan protokol keamanan dan kesehatan yang berkelanjutan, membangun budaya keselamatan dan kepedulian, serta mematuhi regulasi dan standar keselamatan internasional. Selanjutnya merancang job desk struktur organisasi safety. Pertama, tim inti. Ketua bertanggung jawab atas keseluruhan proses dalam program perancangan mitigasi penanganan hazard trotoar. Wakil ketua bertanggung jawab dalam membantu ketua menjalankan tugas-tugasnya dan bertindak sebagai ketua sementara jika ketua berhalangan hadir. Yang ketiga, sekretaris bertugas dalam dokumentasi dan pelaporan, komunikasi, koordinasi rapat, penyusunan SOP, pemantauan kepatuhan, serta penyusunan laporan insiden. Kemudian bendahara bertugas dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, penyediaan dana darurat, laporan keuangan, pengajuan dana, kontrol dan audit, serta kerjasama dengan pihak terkait. Kemudian tim koordinator, yang pertama ada koordinator identifikasi hazard, koordinator analisis risiko, koordinator pengendalian risiko, koordinator komunikasi dan edukasi, koordinator review dan peningkatan. Kemudian tim pendukung ada seperti karyawan dan lain-lain. Untuk tim intinya, ketuanya ada Benedictus Prayoga, wakil ketuanya tidak ada, sekretarisnya Widya Ruth Veronica, bendaharanya Mutia. Identifikasi dan penilaian risiko. Yang pertama, penilaian risiko berkala, melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya di seluruh area taman bermain. Kemudian menyusun laporan penilaian risiko dan mengimplementasikan tindakan penjagaan yang sesuai. Kemudian inspeksi peralatan, inspeksi rutin terhadap semua peralatan bermain untuk memastikan kondisi fisik dan operasional yang aman. Kemudian penggantian atau perbaikan peralatan yang rusak atau usang. Dalam merancang safety program ini, yang kedua itu ada pelatihan dan edukasi. Yang pertama itu pelatihan staf dan edukasi pengunjung. Pada pelatihan staf itu, pelatihan wajib bagi seluruh staf mengenai prosedur keselamatan termasuk penanganan situasi darurat. Selanjutnya, simulasi evakuasi darurat dan penggunaan alat pemadam kebakaran. Dan buat edukasi pengunjung itu, yang pertama ada pemasangan papan informasi keselamatan di seluruh area taman bermain, memberikan leaflet atau panduan pada setiap pengunjung di pintu masuk, dan mengadakan sesi edukasi singkat tentang keselamatan sebelum memulai aktivitas bermain. Yang ketiga itu ada prosedur operasional standar atau SOP. Yang pertama itu ada pemeriksaan harian, dan yang kedua itu ada pencegahan cedera. Yang keempat ada manajemen darurat. Yang pertama itu ada rencana tindakan darurat, dan yang kedua itu ada ketersediaan alat pertolongan pertama. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada evaluasi berkala, sama yang kedua itu audit keselamatan. Berikut ada media untuk promosi safety. Kita merancang yang pertama itu ada poster dan brosur. Ini biasanya cocok disebarkan di lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas. Posternya ditempatkan di lokasi yang strategis, dapat menjadi pengingat visual yang efektif. Kemudian ada video edukasi. Ini video pendek yang menunjukkan prosedur keselamatan atau simulasi situasi berbahaya
bisa sangat efektif, terutama jika disebarkan melalui media sosial atau diputar di ruang publik. Yang ketiga, ada media sosial dan website. Kita memanfaatkan platform medsos dan website untuk menyebarkan pesan keselamatan, dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Yang terakhir ada aplikasi dan e-learning. Ini aplikasi mobile atau platform e-learning yang interaktif, dapat memberikan pelatihan keselamatan yang lebih mendalam dan terstruktur. Kemudian ada tindakan untuk hierark. Yang pertama, penyebabnya peralatan terlalu tinggi atau tidak stabil. Mitigasi atau usulan perbaikannya itu memasang pengaman seperti pagar atau pengaman pelindung, memastikan peralatan terpasang dengan benar, melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan. Tindakan HAZOP, parameternya itu trampolin. Risiko bahaya yang mungkin terjadi itu risiko jatuh dari ketinggian tanpa pengaman yang memadai. Penyebabnya itu pengaman yang rusak atau tidak dipasang dengan benar. Akibatnya itu cedera serius atau patah tulang. Untuk tindakan pencegahannya itu memeriksa dan memperbarui pengaman trampolin secara teratur. Kesimpulan HAZOP, bahaya yang terdapat di wahana permainan Playlandia akan menyebabkan berbagai konsekuensi serius jika tidak diidentifikasi dan ditangani dengan benar, karena terdapat keanekaragaman hazard serta adanya potensi cedera yang serius akan hal ini. Dalam menetapkan dan merancang wahana permainan, keselamatan pengunjung adalah prioritas utama. Dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan hazard ini, pengelola wahana permainan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi pengunjung mereka. Tindakan yang pertama itu membuat permukaan untuk wahana permainan yang aman untuk anak dan orang dewasa. 2. Membuat perosotan yang landai. 3. Memperbaiki tata letak wahana yang soft dan wahana yang hard. Kemudian keempat, memperbaiki sudut dari permainan menjadi tumpul. 5. Menggunakan gerobak dorong untuk membawa bola-bola mainan. 6. Menyediakan pegangan di setiap sisi tempat bermain. Yang 7. Menyediakan tempat sampah di arena permainan. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.